bersyukur saatnya merenungkan kitab Injil Yohanes. Mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu Bapa, supaya kami mengerti dan menghidupi firman-Mu. Dalam putramu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Hai anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dalam renungan Habatus. Yuk kita lanjutkan. Kita buka sama-sama kitab Injil Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 36. Nanti semua di rumah dibaca ya. Nah anak-anak, tahu atau mengetahui berbeda dengan kenal atau mengenal. Nih contoh ya, karena kita memuja seorang artis, kita bisa mengetahui banyak hal tentang dia. Kita bisa cari tahu tentang apa saja tentang idola kita ini melalui internet, media sosial, majalah dari teman-teman. Pengetahuan kita tentang idola kita mungkin aja sangat luas, tapi belum tentu kita kenal atau mengenal secara mendalam, secara pribadi. Sedangkan kenal atau mengenal adalah suatu proses hubungan kedekatan dengan satu pribadi yang kita tuh betul-betul memahami, mengalami, bukan hanya sekadar tahu, tapi kita mengenal pribadi orang itu dengan dekat sekali, dengan mendalam. Nah, orang-orang Yahudi secara pengetahuan mereka tahu banyak hal tentang Tuhan Yesus. Siapa saja ayah ibunya, saudara-saudara Tuhan Yesus, di mana tinggalnya, apa pekerjaannya. Tetapi tentang siapakah Tuhan Yesus yang sesungguhnya, dari mana asalnya, mereka tidak mengenalnya. Yuk kita baca sama-sama ayat 27. Nah, tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Nah, itu sebabnya anak-anak, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya dan apa tujuannya di dunia ini, orang-orang Yahudi sering menentang, menolak, bahkan menimbulkan kebencian. Mereka menolak mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang diutus oleh Allah Bapa. Akibatnya, mereka tidak pernah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Allah mau agar kamu dan saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Alkitab berkata dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah ingin firman yang ada di dalam hidup kita bukan hanya sekadar pengetahuan saja. Itu sebabnya setiap anak atau orang percaya akan dipimpin Allah mengalami Tuhan Yesus melalui pengalaman kehidupan yang kita alami di waktu suka maupun di waktu duka. Allah ingin seluruh detail hidup kita mengalami kehadiran Tuhan Yesus. Hal ini bukan saja untuk menguji hati kita, tetapi sekaligus membawa kita semakin dekat dan mengenal pribadi Tuhan Yesus. Dan hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, mencintai firman, dan mencintai sesama. Puji Tuhan. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, saatnya hari ini, sekarang juga percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur seperti diri kami yang dikenal dengan sangat jelas oleh Tuhan Yesus Kristus.
kami pun mau sejak kecil mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, secara mendalam, agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami mengasihi Allah, mengasihi firman, dan mengasihi sesama. Ampuni kami jika kami sering lalai di dalam belajar firman Tuhan. Bapa, berbelas kasihanlah kepada kami, berilah kekuatan untuk kami menghidupi firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Kabar